hikmahnya dengan ada pandemi bahwa sistem logistik kita ini semakin canggih, ya. Jadi pengiriman itu bisa menjadi efisien karena melakukan sistem pengiriman yang hub to hub. Nah, jadi kalau dulu mungkin dari Garut dinaikkan satu kol diesel dibawa ke Jakarta, tapi dengan ada sistem yang sekarang ini bahwa barang itu dikirimkan ke satu poin namanya di Jakarta Timur misalnya, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dibikin poin. Jadi dengan truk besar dimasukkan ke dalam poin, kemudian didistribusikan dengan truk kecil, bahkan sepeda motor. Nah inilah yang membuat biaya logistik terhadap barang tersebut jadi murah. Ini kan pandemi ini hampir 2 tahun ini Pak ya, bulan Maret tahun 2019 yang lalu ya. Jadi selama pandemi ini memang truk ini tidak dilarang beroperasi, itu dulu pentingnya. Tetapi muatannya kan industri, barang-barang industri itu terkontraksi, bahkan ada industri yang tidak berproduksi. Sehingga nggak ada muatan gitu ya. Nah, pada saat pandemi pertama itu sampai seterusnya sampai hampir setahun, kita hanya beroperasi sekitar 40%, sehingga 60% itu nganggur dan tidur di garasi. Nah, ini kira-kira problema yang kita hadapi selama ini. Jumlah kalau sebetulnya data di Korlantas itu ada 6.500 6.500.000 truk di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira yang terdampak sekitar 60%, hanya 40%. Karena yang praktis yang beroperasi pada saat itu adalah truk yang mengangkut pangan, truk yang mengangkut barang-barang konsumsi sama obat-obatan gitu ya. Dan yang lebih spesifik lagi bahwa truk-truk yang kecil-kecil yang melayani barang-barang online itu malah meningkat pada saat itu ya. Seluruh Indonesia kita punya anggota sekarang ini kan ada DPD 22 DPD di seluruh Indonesia. Kemudian kita sekitar ada 2.500-an perusahaan, unit yang terdaftar itu hanya sekitar 40 ribuan. Jadi pada belum semua pada mendaftar ini karena mereka baru juga kita juga asosiasi ini masih baru. Awalnya pengusaha truk ini merotasi bergilir untuk pengemudi itu ya. Jadi pengemudi tidak melakukan PHK, tapi giliran bekerja begitu ya pada saat itu. Tapi namun demikian lama kelamaan kan juga harus melakukan pengurangan tenaga kerja kalau setelah setahun lebih gitu kira-kira begitu Pak. Sekarang mulailah bergerak karena industri juga mulai berbenah, kemudian distribusi di pelabuhan tetap jalan kan. Kalau kemarin kan banyak persoalan di Cina ya inilah kita lihat bahwa bunga untuk industri logistik khususnya truk ini sangat tinggi. Jadi ini berbeda ini perlakuannya pemerintah ini terhadap angkutan penumpang pribadi. Kita melihat kalau penumpang pribadi bunganya bisa 3%, bahkan ada yang 0%. Kemudian ada lagi LGCC didorong non-tax untuk menurunkan kendaraannya. Tetapi di bidang logistik ini bunganya masih bunga normal, bisa sampai 12-16% setahun. Jadi kita ini berat, untuk working capital kita juga berat.
Nah, ini pemerintah yang perlu kita himbau supaya melihat ini beban untuk pengusaha truk ini sangat besar. Ini perlu dikurangi lah. Bila perlu untuk sementara dalam masa pandemi ini supaya dinolkan aja sementara bunganya. Harga truk sekarang ini cukup mahal, naik terus menerus. Nah, hampir sekarang udah di atas 1 miliar satu truk yang besar itu untuk naik kontainer gitu, itu 1 miliar lebih. Kita kira-kira untuk jarak 50 kilometer itu kita mendapatkan ongkos sekitar 2 juta lah. 2 juta. Untuk operasional cost-nya kita habis 50%. 50-50 sekarang ini. Satu truk yang di leasing tidak mampu membayar leasingnya. Jadi kita harus subsidi melalui truk yang ada sebelumnya yang sudah lunas. Itu kalau truk ini sekarang. Ya, memang perlu ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada bidang logistik ini, karena kalau kita lihat pemerintah mendorong dari segi angkutan pribadi bunganya yang cukup rendah, 3% bahkan ada yang 0%. Nah, di samping itu juga mereka diberikan ada fasilitas pembebasan bea. Udah mahal, suku bunganya pun tinggi. Nah, suku bunga yang tinggi ini mengakibatkan mobil yang kita harus leasing di atas nilai 1 miliar. Kemudian dengan bunga yang bisa sampai 16%, 14%, 13%. Ini kan berat nih, jauh sekali dengan mereka angkutan penumpang ini. Angkutan penumpang pribadi. Nah, sehingga akibatnya kita juga nggak bisa produktif karena jalan macet dengan didorongnya angkutan pribadi ini. Logistik sekarang jadi mampet, kita ini berjalan di jalan ini macet di mana-mana kan begitu. Produktivitas itu jadi rendah. Sehingga akibatnya ini mengakibatkan kita nggak bisa menutupi kewajiban leasing kita secara ini. Karena kita mungkin kalau untuk 50 km tadi kita bisa mendapatkan hasil sekitar 2 juta, 50% operasional. Sehingga kalau dibagi 1 miliar, dibagi 36 bulan, nggak bisa kita mencicil leasingnya sendiri. Sehingga harus ditopang oleh kendaraan yang lain. Paling tidak 2 kendaraan lain baru bisa membantu, baru bisa melewatkan leasing satu mobil. Inilah kira-kira persoalan kita sekarang. Di sini lagi persoalan. Kalau tolnya dari sini ke Surabaya bisa hampir lebih 1 juta. Itu bebankan kemana? Sekarang pemilik barang nggak mau kita bebankan biaya tol ini kepada mereka. Jadi maka kita lihat dari sini ke Surabaya ke Jawa hanya 10% sampai 20% termasuk tol. Nah, itu pun dengan motif berbeda-beda. Pertama berbedanya adalah satu karena mau menghindari jembatan timbang di jalan arteri gitu ya. Jadi bukan motivasi untuk melewati jalan tol itu adalah efisiensi, bukan itu. Kira-kira begitu. Jadi ya ini perlu pembahasan. Udah berulang-ulang kita sampai kepada pemerintah agar kenaikan ataupun pentarifan tol ini supaya berpihaklah kepada logistik. Di tahun-tahun yang normal bahwa peningkatan aktivitas tracking di akhir tahun itu bisa sampai 20-30%. Nah, kelihatannya tahun ini juga sama, biasanya begitu karena pertama di samping kebutuhannya meningkat, orang juga kejar target karena industri mengejar target, mereka pasti menggenjot penjualan mereka. Ini kesempatan sebetulnya. Tapi
di samping itu ada kendala selalu ketika kita akhir tahun, di mana kita jalanan semua juga macet, kemudian ada pembatasan. Nah ini disinilah hiruk pikuknya logistik ini yang menjadi, terus kadang-kadang harapan kita itu dapat mendapatkan hasil pada waktu tertentu, tapi terkendala dengan masalah-masalah infrastruktur. Kalau kita lihat di masa pandemi kemarin bahwa memang kegiatan angkutan penumpang udara ini kan nol gitu ya. Mereka konsentrasi mengangkat barang, mengangkat muatan kargo gitu ya. Nah ini pasti kemarin kan banyak kelangkaan yang timbul di pelayaran pada saat itu, di mana kemudian barang-barang juga perlu barang-barang obat-obatan dikirim dengan cepat. Tentunya itu kan lari ke fasilitas udara. Hikmahnya dengan ada pandemi bahwa sistem logistik kita ini semakin canggih, ya. Jadi pengiriman itu bisa menjadi efisien karena melakukan sistem pengiriman yang hub to hub. Nah, jadi kalau dulu mungkin dari Garut dinaikkan satu kol diesel dibawa ke Jakarta, tapi dengan ada sistem yang sekarang ini bahwa barang itu dikirimkan ke satu poin namanya di Jakarta Timur misalnya, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dibikin poin. Jadi dengan truk besar dimasukkan ke dalam poin, kemudian didistribusikan dengan truk kecil, bahkan sepeda motor. Nah inilah yang membuat biaya logistik terhadap barang tersebut jadi murah. Nah ini kira-kira. Kalau kemarin ini kan nggak seperti itu. Nah, apalagi didukung dengan teknologi yang canggih itu, sehingga kita bisa menikmati pengiriman murah itu. Artinya dampaknya bagi pengusaha bagaimana? Itu pengusaha logistik ya? Pengusaha logistik itu kita khususnya bagi pengusaha truk ya sama saja, karena bagaimanapun truk itu kan juga digunakan, karena barang itu sekarang moving tuh harus menggunakan truk, nggak mungkin, belum ada drone sekarang ini kan. Mungkin truk besar sama truk kecil jadi porsinya berubah, begitu aja. Pasti ada peningkatan karena ada pengiriman yang cepat itu, orang membutuhkan semakin banyak orang mengirimkan barang, itu saya kira. Ini odol ini memang udah cukup lama ya, perlu kita tahu dulu apa sih sebetulnya odol ini kan. Ini kan merupakan singkatan overdimensi dan overload, begitu ya. Terjadinya overdimensi karena menginginkan load yang lebih besar. Pada awalnya karena aturan kita yang begitu complicated. Jadi dulu tuh aturan di daerah dan di daerah perkotaan itu berbeda loadnya, bisa di daya muatnya, karena menurut undang-undang bahwa kapasitas muatan truk itu harus disesuaikan dengan infrastruktur yang ada di daerahnya. Jadi kalau di daerah itu kelas 3 jalannya, maka dia dihitung kelas 3. Jadi standar MST-nya itu cuma 8 ton. Jadi tidak 10 ton. Tentunya nggak fair dong. Truk yang sama mempunyai daya angkut lebih kecil dibanding yang di kota. Sedangkan truk itu lalu lintasnya tanpa ada batasan di kota dan ini. Maka ini mereka meningkatkan isinya sehingga overload. Ini terus-menerus terjadi. Sehingga kecil sekali itu daya angkut yang tertera dalam standar muatannya, standar kirnya itu, sehingga banyak yang overload. Nah, ini dulu. Tapi pada tahun 2010 masuklah truk-truk yang bekas dari Jepang, mereka panjang-panjang loadnya, kemudian, nah ini
mulailah berlomba-lomba meningkatkan daya angkut tanpa izin. Nah, sehingga sampai sekarang ini terjadi. Nah, ini kalau kita lihat di daerah Sumatera, di daerah-daerah terutama Sumatera itu paling banyak itu yang meningkatkan membuat truk yang besar-besar, sehingga ini menjadi masalah sekarang. Bahwa secara psikologis dia udah tahu dia bahwa salah. Jadi setiap ditegur dia pasti sudah menyerah aja dia, gitu kira-kira. Nah, jadi ini merupakan ATM buat oknum. Nah, itu baik dia preman maupun berupa petugas, oknum petugas. Karena dia si supir ini udah merasa bahwa wah, kalau truk saya ini asal diperiksa pasti salah. Karena itu tadi gitu kira-kira. Jadi ini terjadi terus-menerus ya kepada dunia angkutan ini, sampai sekarang juga masih terjadi tuh di mana-mana. Nah, ini yang perlu ditertibkan saya kira secara bersama-sama dengan pemerintah. Nah, ini mestinya perlu ada diskusi yang matang antara penyedia jasa logistik dengan pemerintah daerah dalam rangka membuat satu aturan. Karena ketika diterapkan suatu aturan di daerah tersebut tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi dengan truk logistik ini, akan akibatnya ya kos logistiknya naik. Gitu. Itu selalu pada ujung-ujungnya setiap kebijakan yang membuat kerugian pada pengusaha truk itu akan menjadi beban masyarakat. Karena ongkos angkut itu kan ujung-ujungnya dibebankan kepada harga satuan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya berarti kan yang setiap tidak efisiennya terhadap tracking, yang korban adalah masyarakat. Itu udah pasti itu, tidak mungkin ditanggung oleh pengusaha truk. Dia nggak sanggup menanggung itu, kan gitu kira-kira. Itu baik dari segi biaya maupun dari segi produktivitas, Pak. Kalau kita biasanya melalui jalan tertentu bisa mendapatkan 2 kali atau 2 rit, ternyata dibuat menjadi 1 rit, pasti ongkosnya naik, kan gitu ya. Itu bebannya jadi masyarakat juga. Itu saya mohon kepada Pemda atau membuat kebijakan itu segera, artinya perlu melakukan diskusi banyak, karena masih bisa didiskusikan apa yang terbaik di daerah tersebut, saya kira begitu. Kita sebagai pengusaha truk setelah pandemi ini recovery kita, maka perlulah satu kebijakan yang dapat membantu kita baik dari segi keuangan maupun dari segi kebijakan perpajakannya. Ini supaya logistik ini bisa menjadi efisien ke depan. Terutama itu tadi, bunga tadi itu perlu diperhatikan supaya dapat diturunkan kepada pengusaha truk ini. Kita optimis karena ekonomi kita berkat dengan Pak Jokowi ini sekarang kan ekonomi kita bangkit dan maju terus.